Di sebuah sudut Jakarta Selatan yang terlihat tenang, sebuah gang sempit dipenuhi dengan suara bising mesin motor dan kendaraan bermotor lainnya. Gang itu adalah kerajaan kecil milik Tarman Gondrong dan gengnya. Tarman, pria bertubuh kekar dengan rambut gondrong yang berantakan, dikenal sebagai preman yang tak kenal ampun. Gengnya yang terdiri dari beberapa anak muda yang cakap dalam kekerasan, telah menguasai kawasan itu dengan cara yang brutal. Bagi penduduk, jalanan ini menjadi zona larangan. Siapa yang berani melawan mereka akan merasakan konsekuensinya. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Tarman dan gengnya sedang duduk santai di sebuah warung kopi kecil, menikmati rokok dan minuman, sambil memandangi para pengendara yang lewat. Mereka sudah terbiasa memalak siapa saja yang melintas. Dengan intimidasi dan ancaman, uang dari orang-orang yang lewat seolah menjadi hak mereka. Tak ada yang berani melawan. Semua tahu siapa Tarman Gondrong dan apa yang bisa terjadi jika mereka berbuat nekat. Tiba-tiba, sebuah mobil tua melintas dengan pelan di depan warung kopi. Warna mobil itu sudah pudar, dan mesinnya terdengar kasar, menandakan bahwa kendaraan tersebut bukanlah mobil mewah. Namun, itu justru membuat Tarman semakin tertarik. Seorang pria parubaya yang mengenakan batik sederhana, berperawakan kurus dan berkacamata, mengemudi dengan santai. Tak ada yang mencurigakan dari penampilannya, tapi di mata Tarman, pria itu hanya terlihat seperti mangsa yang mudah. "Cekatan, ayo cegat," perintah Tarman kepada salah satu anak buahnya, Lucky, yang langsung bergerak cepat. Tanpa rasa ragu, Lucky menahan mobil itu di tengah jalan. Pria parubaya itu mengerem dan menurunkan kaca mobilnya. Wajahnya tenang, tidak terlihat takut sedikit pun. Tarman mendekat, membungkukkan badan dengan senyuman lebar yang penuh arti. "Selamat sore, Pak. Kami ada sedikit urusan dengan Anda," ujar Tarman dengan nada yang seolah menawarkan sesuatu. Pria itu tidak menjawab segera, hanya menatap Tarman dengan pandangan yang sulit diartikan. Tarman merasa tidak ada yang luar biasa tentang pria ini, meskipun pandangannya yang tenang sedikit membuatnya ragu. "Kami membutuhkan sedikit bantuan, Pak. Untuk keamanan di daerah sini," lanjut Tarman, "jadi, kami berharap Anda bisa memberikan sedikit uang sebagai sumbangan." Saat itu, salah satu anak buah Tarman yang bernama Jaja melangkah maju dengan sikap intimidatif. Dia menunjukkan ekspresi tak sabar, seolah ingin segera menghabiskan urusan ini. Namun, pria itu tetap diam, matanya tidak bergeming sedikit pun. "Saya tidak akan memberikan uang kepada kalian," jawab pria itu dengan suara yang tenang namun tegas, membuat Tarman merinding. Ada sesuatu yang berbeda pada cara pria itu berbicara, sesuatu yang membuat suasana menjadi lebih tegang. Tarman terkejut, lalu tertawa kecil. "Oh, jadi kau tidak tahu siapa aku, ya?" tanyanya, sambil menatap gengnya yang mulai bergerak mendekat. Namun, pria itu hanya mengeluarkan sebuah kartu nama dari sakunya dan memberikannya kepada Tarman. Kartu nama itu berwarna putih dengan tulisan elegan di atasnya. Tarman mengerutkan kening saat membaca tulisan itu, Letjen Purn H. Wibowo Subianto, staf khusus pertahanan. Nama itu sangat terkenal di kalangan orang-orang dengan koneksi kuat, tetapi Tarman, dalam kebodohannya, tidak begitu mengerti betapa besar konsekuensi yang akan datang setelahnya. Namun firasat buruk mulai merayap di dalam hatinya. Setelah pria parubaya itu pergi meninggalkan mereka dengan tenang, suasana di warung kopi milik Tarman berubah. Lucky, Jaja, dan anak buah lainnya menatap kartu nama yang tadi diberikan. Beberapa dari mereka membaca pelan-pelan tulisan di atasnya, dan sebagian lainnya mulai terlihat gelisah. Nama, Wibowo Subianto, menimbulkan bisik-bisik di antara mereka. Satu anak buah Tarman yang pernah magang di kantor kecamatan berbisik, "Gue pernah dengar nama itu. Itu orang penting, ada hubungan sama Menhan, kalau nggak salah." Tarman merobek kartu nama itu dengan kasar dan membuangnya ke tanah. "Jangan kayak anak kecil, orang tua sok ngaku-ngaku. Biasa itu, palingan mantan tentara yang hidup dari masa lalu," katanya dengan nada meremehkan, meskipun sorot matanya tak setegas biasanya. Dalam hati, ada bayang-bayang ragu, tapi egonya terlalu besar untuk menunjukkan rasa takut. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan dominasinya di kawasan itu, siapapun orangnya. "Kalau beneran kenal sama Prabowo, ngapain naik mobil butut begitu?" Jaja menimpali dengan tawa mengejek. Namun, tawa mereka terdengar dipaksakan, seolah hanya untuk menutupi kegelisahan yang perlahan menyelinap.
Mereka tak tahu bahwa dalam dunia kekuasaan, orang-orang penting seringkali menyamar dalam kesederhanaan. Dan pria parubaya itu bukanlah orang biasa yang bisa digertak seperti pemilik warung kopi di pinggir jalan. Malam itu, kawasan yang biasa dijaga ketat oleh geng Tarman mulai terasa sepi. Biasanya, mereka akan mengitari jalanan sambil menakut-nakuti pengendara. Namun malam itu mereka memilih berkumpul di markas kecil mereka di belakang ruko kosong. Tarman duduk diam, menatap api rokoknya yang membara. Beberapa anak buahnya mulai bertanya-tanya, "Bang, kita nggak apa-apa kan kalau tadi kayak gitu ke orang itu?" Tarman berdiri dan menghentak meja kayu yang reyot, membuat semua diam. "Gue bilang, dia cuma omong biasa yang sok jual nama. Udah, jangan dibikin ribet," bentaknya. Namun, kata-katanya tidak cukup untuk membungkam rasa takut yang mulai tumbuh. Mereka semua tahu, dalam dunia gelap Jakarta, salah sasaran bisa berarti akhir dari segalanya. Keesokan paginya, hal ganjil terjadi. Dua mobil hitam berhenti di ujung jalan tempat mereka biasa memalak. Tak seorang pun turun. Mobil itu hanya berhenti sekitar 5 menit, sebelum melaju perlahan, seolah mengamati. Anak buah Tarman yang melihat dari kejauhan segera memberitahu yang lain. Dan sejak saat itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Polisi yang biasanya tutup mata terhadap aksi mereka, mendadak mulai berpatroli. Salah satu warung yang biasa memberi upeti kepada Tarman tiba-tiba dirazia karena alasan izin usaha. Pemiliknya ditangkap tanpa penjelasan. Rekan Tarman yang mengelola perjudian di gang belakang juga ditangkap oleh orang-orang berpakaian sipil tanpa identitas jelas. "Kayaknya bukan polisi biasa, Bang," kata Luki sambil gemetar. "Cara mereka rapi banget, nggak kayak aparat lokal." Tarman mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya. Rasa sombong yang semalam ia tunjukkan mulai runtuh perlahan. Ia berdiri sendiri di depan markasnya, menatap langit Jakarta yang mendung. Dalam hatinya, terngiang nama yang dia remehkan kemarin, Letjen Purn. Wibowo Subianto. Kini ia mulai sadar, mungkin kali ini, dia telah menyentuh sosok yang jauh lebih besar dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Ya. Tarman Gondrong mulai kehilangan kendali. Biasanya, ketika tekanan datang dari kepolisian atau preman pesaing, dia bisa mengandalkan jaringan dan kekuatan otot untuk menyelesaikan segalanya. Tapi kali ini berbeda. Ancaman yang datang tidak terlihat, tak bersuara, tapi menggerogoti satu persatu pondasi kekuasaannya. Orang-orangnya mulai menghilang, bukan karena ditangkap preman lain, melainkan ditangkap orang-orang diam, yang datang tanpa seragam, tanpa teriakan, tanpa peringatan. Luki, tangan kanan Tarman, ditangkap saat sedang makan di warung Padang. Tanpa perlawanan, tanpa saksi yang berani bicara. Jaja ditemukan dalam kondisi babak belur di dalam mobilnya, tak sadarkan diri. Mobilnya dibiarkan terparkir di depan kantor. Kelurahan seolah menjadi pesan, kalian diawasi dari dalam sistem. Dan malam-malam yang biasanya penuh tawa kini berubah menjadi mimpi buruk yang memburu Tarman dengan sunyi. Kekuasaan Tarman di jalanan mulai goyah. Para pedagang yang biasanya tunduk kini menolak memberi setoran. Para tukang parkir tak lagi memberi salam hormat. Bahkan, preman-preman kecil yang dulu mengemis perlindungan mulai menjauh. Mereka lebih takut pada kekuatan tak terlihat yang sekarang membayang-bayangi Tarman daripada preman gondrong itu sendiri. Hanya dalam 2 hari, nama Tarman tak lagi menggema dengan rasa takut, melainkan rasa iba dan bisik-bisik akan kehancuran yang datang. Di tengah kepanikan, Tarman mencoba mencari informasi. Ia menghubungi beberapa orang lama yang masih punya kenalan di kepolisian. Namun, jawabannya selalu sama, kamu sudah main terlalu dekat dengan lingkar kekuasaan. Beberapa menolak mengangkat telepon, sisanya hanya mengirim pesan pendek, maaf, men, gue nggak bisa bantu. Ini bukan urusan preman lagi. Ini negara yang turun tangan. Dengan emosi meledak-ledak, Tarman akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah pria parubaya itu. Ia mendapatkan alamat dari catatan Jaja sebelum anak itu tak sadarkan diri. Rumah itu berada di kawasan elit, dijaga ketat oleh petugas keamanan berpakaian rapi. Tarman menyamar sebagai kurir, membawa amplop kosong. Tapi langkahnya terhenti di pos Satpam. "Nama Anda siapa?" tanya Satpam dengan tatapan tajam. Tarman mencoba tersenyum, tapi gugupnya terlihat jelas. "Bilang saja Tarman mau bertemu dengan Pak Wibowo," katanya. Tapi Satpam hanya menatapnya datar, lalu menelpon seseorang. Tak sampai 2 menit,
3 pria berbadan tegap berpakaian jas keluar dari dalam rumah dan berjalan cepat ke arahnya. Tanpa sepatah kata pun, mereka mengepung Tarman. "Pulang," salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. "Dan jangan pernah muncul di sini lagi. Kamu sudah diberi kesempatan sekali." Wajah Tarman memucat. Itu bukan peringatan biasa, itu ultimatum. Ia tahu betul, jika seseorang dari lingkaran Wibowo Subianto sudah bicara seperti itu, maka batas kesabaran telah habis. Dia pulang dengan langkah gontai, tidak lagi dengan dada membusung, tidak lagi dengan pandangan menantang dunia. Dunia yang selama ini ia anggap kecil dan bisa ia taklukkan, ternyata hanya ilusi di balik kuasa tak kasat mata yang jauh lebih besar. Malam itu, Tarman duduk sendirian di atap ruko markasnya. Ia menatap lampu-lampu kota yang kini terasa dingin dan asing. Ia sadar, bukan kekerasan yang menjatuhkannya, tapi diam. Bukan kepalan tangan, tapi nama dan koneksi. Dan dia tahu, sejak hari itu, ia bukan siapa-siapa lagi. Bayangan kekuasaan telah menyapunya dari peta jalanan, tanpa satu tetes darah pun. Sejak insiden di rumah Wibowo Subianto, Tarman seperti hidup dalam bayang-bayang kematian yang belum datang. Hari-harinya dilalui dalam paranoia, setiap langkah terdengar mencurigakan, setiap suara kendaraan membuatnya siaga. Ia tak lagi berkumpul dengan anak buahnya, karena nyaris tak ada yang tersisa. Sebagian hilang tanpa jejak, sebagian memilih kabur keluar kota tanpa pamit. Tarman, yang dulu dielu-elukan sebagai penguasa kawasan, kini seperti hantu yang mengendap di reruntuhan kejayaannya sendiri. Markas yang dulu ramai kini tinggal sepi. Coretan-coretan di dinding yang menunjukkan kekuasaannya telah disemprot cat hitam. Tak ada lagi warung yang memberi upeti, tak ada lagi suara motor anak buah yang meraung-raung di malam hari. Semua memudar dalam waktu yang sangat singkat. Orang-orang tidak menyebut namanya dengan takut lagi, melainkan dengan bisikan rendah bercampur cemooh. "Tarman udah tamat," kata salah satu sopir angkot ketika melihatnya melintas tanpa gengsi. Mencoba bertahan, Tarman mendatangi seorang dukun jalanan yang pernah membantunya memenangkan wilayah saat berseteru dengan geng dari Cengkareng. Ia mencari perlindungan lewat cara-cara lama yang dulu ampuh. Tapi dukun itu hanya tertawa getir. "Ini bukan lawan dari dunia ini, men. Kau bukan sedang berperang dengan preman. Kau sudah menyinggung tembok yang tak bisa kau dobrak dengan besi atau jimat," kata dukun itu sebelum menolak memberinya bantuan. Malam itu, Tarman kembali ke ruko tuanya, membuka lemari besi kecil di sudut kamar. Di dalamnya tersimpan sisa uang hasil pengamanan bertahun-tahun dan sepucuk pistol tua yang pernah ia rebut dari preman Batak. Ia menatap benda itu lama. Tangannya gemetar, bukannya ingin menyerang balik, melainkan karena rasa putus asa. Ia tahu, semua uang dan senjata itu tidak akan berguna lagi. Kekuasaan yang mengintimidasi dirinya saat ini bukan jenis yang bisa ia kalahkan dengan peluru. Di tengah malam, pintu markasnya diketuk. Tarman kaget, meraih pistol dan mengendap ke arah pintu. "Siapa?" tanyanya dengan suara parau. Tak ada jawaban. Ia buka perlahan, dan di depannya berdiri seorang lelaki muda, rapi, berseragam sipil tapi wajahnya menyiratkan kuasa. Lelaki itu menyodorkan amplop putih. "Pesan dari Pak Wibowo," katanya dingin. Lalu pergi, meninggalkan Tarman dalam ketegangan luar biasa. Dengan tangan gemetar, Tarman membuka amplop itu. Isinya hanya satu kalimat, ditulis tangan dengan tinta hitam, "Negara ini tidak akan membiarkan seekor tikus mengganggu meja makan para singa." Tidak ada tanda tangan, tidak ada ancaman lanjutan. Tapi bagi Tarman, kalimat itu lebih menakutkan dari semua senjata yang pernah ia hadapi. Itu adalah akhir, sebuah peringatan terakhir sebelum ia benar-benar dihapus dari peta. Esoknya, ia mencoba menghubungi beberapa relasi terakhirnya di dunia bawah. Tak ada yang mau bicara. Beberapa menutup telepon begitu mendengar namanya. Bahkan seorang bos judi yang dulu tunduk di bawahnya mengirim pesan singkat, "Gue gak kenal lu, jangan cari gue lagi." Tarman benar-benar terasing. Dunia jalanan menolaknya. Dunia elit mengancamnya. Ia berada di tengah kehampaan yang menyesakkan dada. Tarman Gondrong, si raja jalanan, kini duduk sendiri di sudut ruko kosong, menatap pantulan wajahnya yang lusuh di kaca. Rambut gondrongnya tak lagi gagah, kini berantakan dan kusam. Ia sadar bahwa dunia yang selama ini ia kuasai adalah dunia semu, dan satu langkah salah saja bisa membuatnya jadi debu yang ditiup angin kekuasaan. Pagi itu langit mendung seperti menyesuaikan suasana hati Tarman.
Ia duduk di atas motor tua yang sudah tak pernah dipakai anak buahnya lagi. Tangannya bergetar saat menyalakan mesin, bukan karena dingin, tapi karena perasaan kalah yang merangsek sampai tulang. Ia tak tahu lagi harus pergi kemana. Rumah masa kecilnya sudah ia jual sejak dulu, sementara keluarganya menolak berhubungan dengannya sejak ia memilih dunia kekerasan. Ia benar-benar sendiri sekarang, dan kehancuran itu terasa menyesakan. Di tengah kehampaan itu, Tarman memutuskan satu hal yang tak pernah terpikir olehnya, mendatangi kantor kelurahan. Tempat yang dulu sering ia peras, kini ia datangi dengan wajah murung dan hati remuk. Saya mau cari kerja, katanya pelan saat bertemu petugas kelurahan. Petugas itu menatapnya lama, antara terkejut dan bingung. Lalu dengan nada datar menjawab, "Maaf, Pak, kami tak ada lowongan, coba ke dinas sosial." Langkah Tarman gontai saat keluar dari kantor. Beberapa warga yang mengenal wajahnya hanya menatapnya sinis, ada yang berbisik-bisik. "Itu Tarman, preman Kalideres, sekarang ngemis kerjaan." Bisikan itu menyayat lebih dalam dari pisau manapun yang pernah ia hadapi. Tapi Tarman diam, ia sudah terlalu lelah untuk marah. Yang tersisa dari dirinya hanya rasa malu dan penyesalan yang datang terlambat. Di tengah perjalanan pulang, ia melihat seorang pengamen muda di pinggir jalan yang sedang dikeroyok dua preman kecil. Dulu, mungkin ia hanya tertawa melihat pemandangan seperti itu. Tapi kini, entah mengapa hatinya terusik. Tanpa pikir panjang, ia turun dari motor dan memisahkan mereka. Dengan suara parau, ia membentak, "Berhenti. Jangan ganggu anak itu." Para preman kecil itu sempat kaget, tapi begitu mengenali wajah Tarman, mereka malah tertawa. "Wah, ini bukan Tarman Gondrong, penguasa terminal. Sekarang jadi satpam bocah," ejek salah satu dari mereka. Ejekan itu membakar sedikit bara lama dalam diri Tarman. Tapi ia tidak melawan, ia hanya menarik napas panjang dan berkata, "Setidaknya gue sekarang gak jadi sampah kayak lo yang nyiksa orang lemah buat senang-senang." Para preman itu pergi sambil mencibir, meninggalkan Tarman dan pengamen yang memandangnya dengan campur aduk antara takut dan kagum. Setelah itu, Tarman duduk di trotoar, membantu pengamen itu membereskan gitarnya. "Kenapa lo bela gue?" tanya bocah itu. Tarman hanya tersenyum tipis. "Karena dulu gue terlalu banyak nyakitin orang. Sekarang gue pengen benar, walau telat." Kalimat itu terucap lirih, tapi membuat bocah itu diam, lalu mengangguk pelan. Di mata orang lain, Tarman memang sudah jatuh. Tapi di mata bocah itu, untuk sesaat, ia jadi pahlawan kecil yang menyelamatkan hari. Malam harinya, Tarman kembali ke rukonya dan memandangi langit dari jendela kecil. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia menitikkan air mata. Bukan karena takut, bukan karena dendam, tapi karena rasa lega. Ia tahu, jalannya sebagai preman sudah berakhir. Tapi jika Tuhan masih memberinya waktu, mungkin ia bisa menebus sebagian dari dosa-dosanya. Meski pelan, meski sendiri, ia mulai menapak kembali dari jurang yang ia gali sendiri. Dan malam itu, Jakarta yang kejam terasa sedikit lebih teduh. Beberapa hari setelah insiden di trotoar, nama Tarman kembali diperbincangkan, bukan karena kekejamannya, tapi karena keberaniannya membela bocah pengamen. Seorang pedagang kopi yang melihat kejadian itu mulai menyebarkan cerita. "Tarman Gondrong tobat, bro. Dia nolongin anak kecil digebukin preman." Begitu kabar itu menyebar di kalangan rakyat kecil. Namun kabar baik itu tak semua pihak anggap sebagai pertanda positif. Bagi sebagian pihak yang terganggu dengan perubahan Tarman, itu adalah sinyal berbahaya. Salah satunya adalah Bram, mantan anak buah Tarman yang kini menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai gengnya. Bram merasa Tarman yang mulai mendapat simpati bisa menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Ia mengirim dua anak buahnya mengawasi gerak-gerik Tarman. Kalau dia mulai sok jadi pahlawan, habisin sekalian. Jangan kasih dia ruang untuk hidup lagi di jalanan ini, perintah Bram dengan dingin sambil menyalakan rokok di markas barunya yang lebih mewah dari markas Tarman dulu. Sementara itu, Tarman mulai berkeliling ke tempat-tempat yang dulu pernah ia peras. Ia meminta maaf satu persatu, meski sebagian menolaknya dengan tatapan sinis atau langsung menutup pintu. Tapi ada juga yang memaafkan, meski dengan ragu. "Kalau lo bener-bener tobat, men, tunjukin. Jangan cuma kata-kata," kata seorang ibu warung sambil menyerahkan segelas teh hangat. Tarman mengangguk dalam diam. Ia tahu proses ini tak akan mudah, tapi harus dijalani. Namun malam itu,
Di saat ia sedang duduk di teras ruko yang sepi, dua orang misterius menyelinap di kegelapan. Salah satunya melempar batu ke arah kaca ruko hingga pecah. Tarman terkejut, langsung berdiri dan mengintip keluar. Ia tak melihat siapa-siapa, tapi ada secarik kertas dilempar ke halaman. Ia membukanya dengan hati-hati. Isinya hanya tulisan tangan dengan spidol merah, "Jangan sok suci. Dosa lo gak bisa dicuci." Tangan Tarman mengepal, bukan karena marah, tapi karena takut. Masa lalunya benar-benar menolak mati. Esoknya, ia mendatangi masjid kecil di gang sempit. Di sana, ia duduk lama bersama Ustaz Hadi, seorang pendakwa tua yang pernah ia usir dari terminal karena berani ceramah tentang dosa para preman. "Saya ingin belajar, Ustaz. Tapi saya takut orang-orang gak mau nerima saya," kata Tarman lirih. Ustaz Hadi menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kalau Tuhan masih nerima kamu, kenapa manusia tidak? Tapi jalan ini gak gampang, men. Banyak ujian, banyak setan dalam bentuk manusia." Ucapan itu seperti ramalan. Malam berikutnya, Tarman dikepung oleh 3 orang bertopeng di gang belakang saat hendak pulang dari masjid. Mereka menghajarnya tanpa banyak kata. Pukulan bertubi-tubi menghantam tubuh yang dulu begitu ditakuti. Tapi Tarman tidak melawan. Ia hanya menangkis sebisanya, lalu jatuh bersimbah darah di trotoar yang dingin. Mereka pergi setelah merasa cukup, meninggalkan pesan penuh kebencian lewat aksi diam mereka. Tarman tergeletak lama di situ. Tak ada yang membantu, hingga bocah pengamen yang dulu ia selamatkan, muncul membawa 2 orang warga. Mereka mengangkat tubuh Tarman dan membawanya ke klinik kecil. Di atas ranjang, sambil menahan rasa sakit, Tarman memandangi atap yang retak. Ia tahu, jalan menuju perubahan memang tak mudah. Tapi rasa sakit kali ini terasa lebih bermakna daripada semua luka yang pernah ia dapat saat jadi preman. Dan di pojok klinik, bocah pengamen itu menggenggam tangan Tarman, berkata, "Om jangan nyerah ya. Kita butuh orang baik kayak Om." Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam daripada tendangan manapun. Bagi Tarman, itu bukan sekadar dukungan, itu adalah tanda bahwa setitik cahaya masih mau menembus gelapnya masa lalu. 2 hari setelah pemukulan brutal itu, Tarman masih terbaring lemah di klinik kecil gang belakang. Tubuhnya penuh lebam, wajahnya bengkak, dan beberapa tulangnya retak. Namun yang paling menyakitkan bukanlah luka fisik, melainkan kenyataan bahwa masa lalu terus mengejarnya seperti bayangan kelam yang enggan lepas. Ia merenung dalam diam, matanya menerawang ke jendela kecil di ujung ruangan. Mungkin inilah harga dari penebusan dosa. Berat, pahit, tapi layak. Di luar dugaan, kabar pemukulan Tarman menyebar ke media sosial. Seorang relawan sosial yang sering mengurus pasien di klinik itu mengunggah kisah Tarman lengkap dengan foto-foto kondisi terakhirnya. Postingan itu viral dalam waktu singkat. Komentar publik pun beragam, ada yang mengecam kekerasan terhadapnya, ada pula yang masih sinis, menganggapnya hanya preman cari panggung. Namun satu hal jelas, Tarman tak lagi sosok yang dilupakan. Ia diperhatikan, meski dengan cara yang menyakitkan. Sementara itu, di salah satu sudut istana negara, seorang pria berambut putih memperhatikan berita itu lewat layar tablet. Wajahnya tenang namun matanya tajam. Ia mengenali sosok Tarman, bukan karena masa lalunya sebagai preman, tapi karena darah yang mengalir di tubuh Tarman tak asing baginya. Pria itu kemudian memanggil ajudannya. "Kau masih ingat Tarman, anak dari kakak sepupu saya yang hilang kontak sejak 90-an?" Sang ajudan mengangguk. "Hubungi tim, saya ingin tahu kondisinya, segera." Sore harinya, 2 mobil hitam tanpa pelat resmi berhenti di depan klinik kecil itu. Dokter dan perawat sempat terkejut. Dari dalam mobil, turun 2 orang berpakaian jas rapi, mendatangi Tarman yang masih lemas di ranjang. "Pak Tarman, kami dari tim khusus. Ada perintah langsung untuk memastikan keamanan dan pemulihan Bapak." Tarman bingung, setengah sadar, ia hanya mengangguk kecil. Dalam hati ia bertanya-tanya, siapa yang peduli padanya sampai mengirim tim seperti ini. Tarman dibawa ke rumah sakit besar milik pemerintah, dijaga ketat namun tak mencolok. Di sana, ia dirawat dengan fasilitas terbaik. Tak lama, ia menerima sepucuk surat dalam amplop putih bersegel khusus. Dengan tangan gemetar, ia membuka dan membaca pelan. "Untuk Tarman, semoga cepat pulih. Saya dengar perjuanganmu untuk berubah. Kau tidak sendiri. Terkadang, yang paling gelap di masa lalu justru menyimpan cahaya paling kuat untuk masa depan." Prabowo.
Air mata Tarman tumpah begitu saja. Ia tidak peduli lagi siapa yang melihat. Ia tak menyangka bahwa seseorang seperti Pak Prabowo, sosok besar di negeri ini, masih mengingatnya, menganggapnya kerabat. Rasa hina yang selama ini menempel di jiwanya seakan diluluhkan oleh satu surat singkat itu. Tarman menggenggam kertas itu erat-erat, seolah itu adalah nyawa baru yang diberikan Tuhan padanya. Malam itu, Jakarta tak terlalu ramai. Tapi di salah satu kamar rumah sakit, seorang mantan preman menangis seperti anak kecil. Ia tahu jalan panjangnya belum selesai. Bram dan gengnya masih ada. Bahaya masih mengintai. Tapi kini ia punya sesuatu yang tak ia miliki sejak lama, dukungan, harapan, dan koneksi yang tak main-main. Dan di luar jendela rumah sakit, angin malam mengalir pelan, membawa pesan yang tak terucap, perjalananmu baru dimulai, Tarman. Kabar bahwa Tarman kini dirawat di rumah sakit elit dan dilindungi orang dalam kekuasaan menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. Di kalangan preman jalanan, berita itu seperti petir di siang bolong. Bagi sebagian orang, ini berarti Tarman bukan lagi orang sembarangan. Namun bagi Bram, ini adalah peringatan bahwa ancaman sedang mengarah padanya. Ia memukul meja dengan tinju keras, membuat anak buahnya terlonjak kaget. Dia pikir dengan dekat sama orang istana bisa bebas dari hutang masa lalu. Dia keliru besar. Di malam yang sama, Bram mengumpulkan beberapa anak buah kepercayaannya di sebuah gudang tua dekat rel kereta. Kita harus selesaikan ini sebelum dia pulih. Kalau kita biarin, semua yang kita bangun akan direbut lagi sama dia. Ucap Bram dengan suara panas membara. Salah satu anak buahnya ragu dan mencoba menyela, tapi Bang, kalau benar dia punya hubungan sama orang besar, kita bisa. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Bram menghajarnya. Yang takut, minggir, ini soal harga diri. Sementara itu, di rumah sakit, Tarman mulai bisa duduk. Beberapa luka masih membekas, namun semangat dalam matanya kembali menyala. Ia ditemani oleh seorang pria parubaya bersetelan rapi, utusan langsung dari pihak Pak Prabowo. Kami ingin bantu Bapak memulai hidup baru. Tapi kami juga tahu, musuh-musuh Bapak tak akan diam. Tarman menatap pria itu dalam-dalam. Saya gak mau dilindungi terus. Saya cuma mau dikasih satu kesempatan buat bersih, buat nebus semua dosa saya. Sisanya saya jalani sendiri. Ucapan itu membuat utusan tersebut tersenyum kecil. Kami tahu Bapak keras kepala. Tapi percayalah, Bapak tak sendiri. Setelah pria itu pergi, Tarman merenung lama. Ia tahu, Bram pasti tak tinggal diam. Ia juga tahu bahwa perubahan sejati tak hanya butuh keberanian, tapi juga pengorbanan. Dan mungkin, kali ini, harga yang harus ia bayar akan lebih mahal dari apapun sebelumnya. Beberapa hari kemudian, rumah sakit tiba-tiba digegerkan dengan berita percobaan penyusupan. Dua pria tak dikenal tertangkap mencoba masuk ke ruang rawat inap dengan identitas palsu. Pihak keamanan segera mengambil tindakan, dan Tarman langsung diamankan ke ruang isolasi khusus. Dari balik kaca ruang itu, Tarman hanya tersenyum dingin. Bram, lo memang gak pernah berubah, gumamnya pelan. Peristiwa itu membuat situasi makin genting. Tarman tak ingin hidupnya terus dalam perlindungan. Ia meminta dipulangkan ke kawasan yang dulu jadi wilayah kekuasaannya. Saya mau balik ke titik nol. Kalau saya mati di tempat saya dulu nyakitin orang. Tapi kalau saya hidup untuk melindungi mereka, katanya pada pihak pengamanan. Mereka sempat menolak, tapi akhirnya mengalah. Malam itu, Tarman kembali ke kawasan kumuh tempat ia dulu jadi raja jalanan. Namun kali ini ia tak lagi datang sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga. Orang-orang memandangnya dengan campuran takut dan heran. Tapi seorang bocah kecil, anak dari ibu warung yang dulu ia tolong, berlari memeluknya. Om Tarman balik ya, jangan pergi lagi ya. Tarman tersenyum dan mengangguk. Om gak kemana-mana lagi, nak. Namun di balik tembok-tembok tua gang itu, Bram dan anak buahnya sudah bersiap. Mereka tahu, konfrontasi terakhir semakin dekat. Dan kali ini, bukan hanya soal kekuasaan, ini soal siapa yang berhak menebus masa lalu dengan kehormatan. Malam itu langit Jakarta muram, mendung menggantung seakan menahan napas sebelum badai. Gang sempit tempat Tarman dulu berjaya kini jadi saksi bisu kebangkitannya. Ia duduk di kursi kayu reyot di depan warung Makjum, menatap kosong ke kejauhan. Warga sekitar mulai menghampirinya, bukan dengan ketakutan seperti dulu, tapi dengan harapan. Bang Tarman,
beneran mau jaga kita lagi? Tanya seorang lelaki tua. Tarman hanya mengangguk pelan, selama darah ini masih mengalir, saya gak akan biarin satu pun dari kalian disakiti. Namun ketenangan itu hanya bertahan hingga pukul 11 malam. Sebuah motor melaju kencang, melemparkan benda kecil ke depan warung. Awas! Teriak seseorang. BOOM. Ledakan kecil mengguncang gang itu, membuat warga menjerit panik. Untungnya hanya granat rakitan berdaya rendah. Tapi pesan yang dibawa sangat jelas, Bram datang untuk mengakhiri semuanya. Tarman berdiri, tubuhnya masih lemah tapi tekadnya seperti baja. Ia tahu tak bisa melarikan diri lagi. Ia menyuruh warga mengungsi ke rumah ibadah terdekat. Biar saya yang tanggung semua ini, ucapnya. Dengan tongkat kayu di tangan dan jaket lusuh yang dulu jadi simbol kekuasaannya, ia berjalan menuju lapangan kecil di ujung gang, tempat yang dulu jadi arena pertarungan berdarah antara geng. Tak butuh waktu lama, Bram datang bersama 5 anak buahnya. Tatapan matanya liar, penuh dendam. Lo pikir lo bisa jadi pahlawan, Tarman? Lo pikir lo bisa bersihin semua dosa cuma karena sekarang lo punya backingan dari istana? Teriaknya. Tarman menatapnya tenang. Gue gak mau bersih. Gue cuma gak mau ada yang ngalamin neraka yang dulu gue ciptain, cukup gue aja. Bram tertawa miring, lalu mencabut pisau dari balik jaket. Kalau gitu, lo harus mati malam ini. Tanpa aba-aba, pertarungan pecah. Suara benturan, jeritan, dan teriakan menggema. Tarman menghindar, melawan semampunya. Meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya, naluri bertarungnya masih tajam. Satu persatu anak buah Bram tumbang, tapi luka demi luka mulai menumpuk di tubuh Tarman. Saat akhirnya tinggal Bram dan Tarman saling menatap dalam darah dan keringat, Bram menusukkan pisaunya ke arah dada. Tapi Tarman menangkap tangan itu, menahannya dengan segenap sisa tenaga. Lo salah, Bram, bukan gue yang harus lo lawan. Tapi lo sendiri. Dengan satu gerakan mendadak, Tarman membalikkan posisi, dan menjatuhkan Bram ke tanah. Pisau terlepas. Mereka berdua terengah-engah, darah menetes dari tubuh masing-masing. Namun sebelum Tarman bisa bicara lagi, suara sirine menggema dari ujung jalan. Pasukan pengamanan khusus muncul, mengepung lapangan. Bram langsung ditangkap tanpa perlawanan, sementara Tarman hanya duduk terdiam, memandang langit yang mulai diguyur hujan. Dalam hati, ia tahu ini belum akhir. Tapi malam ini, ia telah menyalakan cahaya kecil di tempat paling gelap dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa layak untuk hidup. Hujan masih mengguyur gang-gang sempit itu saat fajar mulai menyingsing. Bau tanah basah bercampur darah memenuhi udara. Pasukan keamanan membawa Bram dan anak buahnya dengan borgol. Di tangan, wajah-wajah mereka tak lagi garang, hanya pucat dan takut. Di sudut lapangan, Tarman duduk bersandar di tembok, tubuhnya luka-luka dan menggigil, tapi matanya menatap langit dengan ketenangan yang belum pernah dirasakannya selama puluhan tahun hidup di jalanan. Seorang perwira dari pasukan khusus mendekatinya, menyodorkan tangan untuk membantunya berdiri. Pak Tarman, Anda telah melakukan sesuatu yang tak semua orang bisa lakukan, menebus kesalahan dengan keberanian. Tarman menatapnya lama, lalu berkata pelan, saya cuma benerin yang dulu saya hancurin, walaupun mungkin udah telat. Perwira itu menggeleng, belum. Karena malam ini, Anda selamatkan banyak orang dari teror masa lalu. Beberapa warga datang menghampiri, di antaranya Makjum yang membawa kain untuk membalut luka Tarman. Kamu dulu bikin kami takut, men. Tapi malam ini, kamu lindungin kami dengan nyawa kamu. Mungkin kamu bukan malaikat, tapi kamu juga bukan iblis lagi. Tarman menunduk, tak sanggup menahan air mata yang jatuh bercampur hujan. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari pukulan, tapi juga lebih menyembuhkan dari obat apapun. Di kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Dari dalamnya turun pria parubaya yang sempat menjenguk Tarman di rumah sakit, kerabat Pak Prabowo. Ia berjalan pelan, memberi hormat kepada warga, lalu menatap Tarman. Presiden sudah tahu semua yang terjadi. Dan beliau, sangat menghargai apa yang Anda lakukan malam ini. Tarman hanya tersenyum miris, saya gak butuh penghargaan, Pak. Saya cuma mau hidup tenang. Pria itu mengangguk, dan itulah yang akan Anda dapatkan. Kami akan siapkan tempat tinggal, perlindungan, dan kesempatan untuk memulai dari awal. Namun Tarman menolak halus. Kalau saya pergi, siapa yang jaga tempat ini? Siapa yang bakal cegah generasi berikutnya jadi kayak saya dulu? Ucapan itu membuat semua terdiam.
Di balik luka dan usia, ternyata tekad Tarman tak pernah padam. Hari mulai terang, matahari perlahan menembus awan gelap, memberikan sedikit hangat di antara dinginnya pagi. Warga mulai membersihkan sisa-sisa pertempuran, sementara anak-anak kecil kembali berlarian di gang yang dulu mereka jauhi. Tarman duduk di kursi kayu tua di depan warung Makjum, kali ini bukan sebagai preman ditakuti, tapi sebagai penjaga diam-diam dari kejahatan yang pernah ia ciptakan. Bram dan anak buahnya dibawa ke pengadilan, dan kesaksian Tarman menjadi kunci untuk membongkar jaringan premanisme yang selama ini tak tersentuh hukum. Kota itu perlahan berubah, bukan karena kekuasaan, tapi karena satu pria parubaya yang pernah jadi mimpi buruk kini jadi harapan. Tarman Gondrong, sang preman yang tak tahu bahwa korbannya adalah kerabat penguasa, akhirnya menemukan makna dari kekuatan sejati, bukan pada pukulan atau ancaman, tapi pada keberanian untuk berubah dan bertanggung jawab atas luka yang pernah ia torehkan. Di ujung senja, ia bukan lagi bayangan gelap masa lalu, tapi cahaya kecil yang menyala di jalan sempit kehidupan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam berdarah itu. Gang kecil di Jakarta Barat yang dulu dikenal sebagai sarang preman kini berubah drastis. Warung-warung buka hingga malam, anak-anak bermain tanpa rasa takut, dan suara tawa menggantikan jeritan mencekam. Di sudut gang, sebuah mural tergambar di tembok, sosok pria gondrong dengan tatapan tajam dan tongkat kayu di tangan, berdiri di bawah tulisan besar, "Jangan ulangi kesalahan kami." Tarman kini menjalani hidup yang berbeda. Ia bukan lagi penguasa jalanan, melainkan penjaga lingkungan. Meski tubuhnya lemah dan langkahnya terlatih, tiap malam ia masih berkeliling, memastikan tak ada anak muda yang mulai bermain api seperti dirinya dulu. Banyak dari mereka memanggilnya Pak Men, sebagian dari rasa hormat, sebagian lagi karena ketulusan yang perlahan tumbuh dari luka lama. Namun bayangan masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ia melihat bekas-bekas luka di tubuhnya, atau saat mimpi buruk menghampiri tidurnya, Tarman sadar bahwa ia masih membayar harga dari dosa lama. Tapi ia tak mengeluh. "Kalau hidup saya harus jadi pengingat agar orang lain gak jatuh ke lubang yang sama, saya terima," katanya suatu malam pada Makjum. Suatu hari, Tarman menerima undangan tak terduga. Sebuah acara penghargaan sosial dari kementerian, yang menyebut namanya sebagai tokoh perubahan masyarakat. Ia menolak hadir. Baginya, panggung bukan tempat yang ia butuhkan. Tapi saat undangan kedua datang langsung dari istana, dengan tanda tangan Prabowo Subianto sendiri, ia mulai goyah. Bukan karena kehormatan, tapi karena harapan, bahwa ceritanya bisa menginspirasi mereka yang masih hidup di kegelapan. Akhirnya, dengan setelan jas pinjaman dan rambutnya yang mulai memutih, Tarman melangkah ke panggung kecil di depan pejabat dan tokoh masyarakat. Ia berdiri gugup, lalu berkata pelan namun tegas, "Saya bukan pahlawan. Saya cuma mantan bajingan yang beruntung dikasih kesempatan kedua." Ruangan hening, lalu perlahan riuh tepuk tangan menggema. Bukan untuk siapa Tarman dulu, tapi untuk siapa dia kini. Malam itu, saat pulang ke gang kecilnya, seorang anak remaja mendekatinya. "Pak Men, saya dulu mau gabung sama Bram. Tapi setelah lihat Bapak, saya batal." Tarman tersenyum getir, menepuk bahu si anak. "Terima kasih, karena lo nggak jadi kayak gue dulu." Itu ucapan paling tulus yang keluar dari mulutnya sejak bertahun-tahun lalu. Tarman duduk di kursi tua kesayangannya, menatap bintang yang perlahan muncul di langit. Di genggamannya, secarik foto lama, foto dirinya bersama teman-teman gengnya dulu, semua sudah tiada atau dipenjara. Ia menutup mata perlahan, tak ada air mata, hanya bisikan kecil, "Semoga kalian juga nemu cahaya, meski telat." Dan malam pun menyelimuti Tarman, sang bayangan lama yang memilih menjadi cahaya terakhir. Hari-hari Tarman kini lebih tenang, meskipun hati kecilnya tak pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Setiap kali langkahnya menyentuh tanah gang yang dulu dia kuasai, rasa bersalahnya datang tanpa diundang. Ia sering berdiri diam di tengah gang, menatap wajah-wajah yang sekarang penuh senyum, seolah bertanya pada dirinya sendiri apakah mereka benar-benar melupakan siapa dia dulu. Namun, meskipun hatinya masih terluka, ada kedamaian yang mulai tumbuh. Pada suatu sore yang mendung, Tarman duduk di warung Makjum, memperhatikan sekelompok remaja yang sedang ngobrol. Mereka tertawa riang, berbicara tentang cita-cita dan mimpi yang jauh dari dunia kejahatan yang pernah ia jalani. Salah satu dari mereka mendekat, wajahnya familiar. Tarman menatapnya sejenak. "Lo anaknya Johnny, kan?"
Tanya Tarman pelan. Anak itu mengangguk, tersenyum. Iya, Pak Men. Bapak pernah bantuin orang tua saya waktu mereka kesusahan. Johnny adalah anak dari salah satu warga yang dulu pernah menjadi korban kekerasan jalanan yang dilakukan Tarman. Malam itu, Tarman ingat bagaimana Johnny, yang masih kecil saat itu, harus melihat ibunya terluka parah akibat perkelahian yang ia buat. Johnny kini tumbuh menjadi pemuda yang baik, berprestasi, dan selalu mengingatkan teman-temannya untuk tidak terjebak dalam dunia hitam. Tarman hanya bisa menunduk, merasa malu sekaligus terharu. Beberapa hari setelah itu, Tarman mendengar kabar yang mengejutkan. Bram yang ditangkap dan dipenjara beberapa bulan lalu ternyata kini berada dalam proses rehabilitasi, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Tarman tahu betul betapa kerasnya Bram di masa lalu, betapa dia berjuang untuk mendominasi, tapi di balik itu ada ketakutan yang sama, takut akan kehilangan kekuasaan, takut akan terlupakan. Dan sekarang, Bram pun berada di jalur yang sama seperti dirinya, mencoba mencari pengampunan. Suatu malam, Tarman didatangi oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jas rapi. Ternyata, dia adalah teman lama Tarman dari masa lalu, yang kini sudah menjadi pejabat tinggi. Tarman, lo tahu nggak? Gue banyak dengar cerita tentang lo. Lo bisa jadi inspirasi buat banyak orang, men. Gue bisa bantu lo lebih dari ini. Tarman hanya menggeleng, menatap pria itu dengan pandangan kosong. Saya nggak butuh jabatan atau kekayaan, Pak. Saya cuma butuh hidup yang damai. Pria itu terdiam, kemudian mengangguk pelan. Kalau begitu, hidup lo memang sudah jauh lebih berharga dari apapun. Hari-hari Tarman semakin penuh dengan kedamaian yang ia cari. Meski begitu, ia tahu bahwa kedamaian ini datang dengan harga yang sangat mahal, kenangan yang tak bisa dilupakan dan masa lalu yang tak akan pernah bisa dihapus. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga dan warga sekitar, membimbing mereka agar tidak terjerumus ke dalam dunia yang dulu pernah ia tinggalkan. Warga mulai menghormatinya, tak hanya karena dia pernah menjadi preman yang menakutkan, tapi karena dia berhasil berubah menjadi teladan. Namun, dalam diamnya, Tarman masih merasa ada yang kurang. Suatu sore, ia mengunjungi makam sahabatnya yang dulu juga terjerumus dalam kejahatan. Ia duduk di sana lama, merenung, sambil memegang sebatang bunga. Kau mungkin sudah pergi, sahabatku, tapi aku masih bertarung di sini, untuk menebus semuanya. Hujan mulai turun perlahan, namun Tarman tak bergeming. Ia tahu bahwa meskipun sahabatnya sudah tiada, perjuangannya belum selesai. Ketika Tarman kembali ke gang tempatnya dulu membangun kerajaan ketakutan, ia melihat beberapa anak muda sedang duduk di trotoar. Mereka sedang mendengarkan musik dan bercanda. Tarman berhenti sejenak, menatap mereka. Mereka bukan lagi preman, bukan lagi generasi yang terperangkap dalam kekerasan. Mereka adalah simbol bahwa perubahan itu nyata, bahwa meskipun dunia penuh dengan luka, ada cara untuk menyembuhkannya. Tarman pun melangkah kembali ke rumah Makjum, melepaskan beban di pundaknya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa masa lalunya yang gelap telah digantikan oleh cahaya. Ia tahu jalan ini belum berakhir, namun sekarang ia berjalan dengan pasti, dengan harapan di setiap langkahnya. Pagi itu, Tarman duduk di kursi kayu tua di depan warung Makjum, menikmati secangkir kopi hangat. Tangan kirinya masih memegang tongkat kayu, warisan dari masa lalu yang tak pernah bisa ia lepaskan sepenuhnya. Di luar sana, kehidupan terus berputar, tak ada yang terhenti meskipun banyak perubahan yang telah ia alami. Namun, dalam hatinya, Tarman tahu, ada satu bagian yang masih belum bisa ia ubah, rasa bersalah yang terus menghantui. Suatu hari, saat ia berjalan pulang, Tarman melihat seorang pemuda yang berjalan tergesa-gesa di depannya. Wajahnya tampak familiar. Tarman berhenti sejenak dan memanggilnya. Lo bukan si Dedi, anaknya Cokro, kan? Pemuda itu berhenti, menatap Tarman dengan bingung sejenak, lalu mengangguk. Iya, Pak Men, saya Dedi. Tarman terdiam sejenak. Dedi adalah anak dari salah satu warga yang pernah terjebak dalam perkelahian brutal yang ia buat dulu. Wajah Dedi yang dulu kecil kini tumbuh dewasa, dan tampaknya tak ada bekas dari trauma yang pernah ada. Tarman merasa seperti diserang kembali oleh kenangan buruk. Dedi adalah salah satu anak yang dulu menjadi saksi kekerasan yang ia sebarkan, dan kini, di hadapannya, Tarman melihat bahwa generasi yang ia tinggalkan ternyata tak terjerumus ke dalam dunia yang ia wariskan. Lo nggak ikutan jadi preman? Tanya Tarman,
sedikit terkejut. Dedi tersenyum tipis. "Gak, Pak Men. Saya malah belajar dari semua yang terjadi, supaya nggak jadi kayak lo dulu." Tarman merasa ada beban berat di dadanya. Ia selalu bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar bisa menebus semua yang telah ia hancurkan, terutama pada orang-orang seperti Dedi. Namun, di saat yang sama, ia juga tahu bahwa setiap perubahan butuh waktu dan setiap perjalanan dimulai dengan langkah kecil. Dedi, seperti banyak pemuda lainnya, memilih jalannya sendiri. Tidak mudah, tapi mungkin itu yang terbaik. Suatu malam, Tarman kembali ke tempat yang paling ia hindari, klub malam yang dulu ia kelola. Ia berdiri di depan pintu, menatap ke dalam. Tempat itu sudah berubah. Tidak ada lagi suara kekerasan, tak ada lagi orang-orang yang saling menantang. Tempat itu kini dipenuhi dengan pengunjung yang hanya ingin menikmati musik dan kegembiraan. Tetapi, meskipun begitu, Tarman merasakan getaran yang tidak bisa ia lepaskan, seakan-akan kejahatan masih mengintai di balik dinding-dinding itu. Ketika ia memasuki ruangan, seorang bartender yang mengenalnya menghampirinya. "Tarman, lama nggak ketemu. Gimana kabarnya?" Tarman hanya mengangguk pelan, tanpa banyak kata. "Ini tempat udah berubah, kan?" tanya bartender itu, seolah tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Tarman hanya tersenyum, meski hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Tempat yang dulu dia kuasai kini menjadi sesuatu yang jauh berbeda, sesuatu yang ia tidak pernah bayangkan. Hari demi hari, Tarman kembali berkeliling di gang-gang yang dulu ia kuasai, menegur anak-anak muda yang baru saja terjerumus ke dalam dunia kelam. Ia mulai merasa seperti penjaga bayangan, selalu hadir di sana, meski tak terlihat. Ia tahu bahwa meskipun ia sudah berubah, tak semua orang bisa mengikuti jejaknya. Beberapa masih terjebak dalam lingkaran setan kekerasan dan pengaruh buruk yang terus membelenggu mereka. Namun, di hati Tarman, ada secercah harapan yang tak pernah padam. Ia menyadari bahwa meskipun jalan menuju penebusan itu tak mudah, ia tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitarnya yang mulai mengerti dan mengikuti perubahan yang ia usahakan. Dan meskipun ia masih dihantui oleh masa lalu, Tarman tahu satu hal pasti, dia tidak akan pernah berhenti berusaha untuk menebus setiap kesalahan yang pernah ia buat. Bukan untuk penghargaan, bukan untuk pujian, tapi untuk dirinya sendiri. Malam itu, hujan turun dengan deras, seakan alam turut merasakan pergulatan batin Tarman. Ia berdiri di bawah pohon besar di ujung gang, tempat di mana dulu ia sering mengumpulkan anak buahnya untuk merencanakan aksi-aksi kekerasan. Sekarang, tempat itu terasa begitu sepi. Hanya suara tetesan air hujan yang jatuh ke tanah dan suara gemerisik angin yang memecah kesunyian. Tarman menatap langit yang gelap, berharap mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya, apakah ia sudah benar-benar menebus dosa-dosanya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Suara itu memecah ketenangan malam, dan Tarman mengangkatnya dengan perlahan. "Pak Men, ini Dedi. Bapak bisa datang ke rumah saya sebentar?" Suara di ujung telepon terdengar cemas. Tarman merasa ada yang tidak beres. "Ada apa, Dedi?" tanya Tarman dengan nada curiga. "Ada masalah, Pak Men, saya butuh bantuan Bapak." Tanpa banyak berpikir, Tarman langsung menuju rumah Dedi. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di rumah Dedi, Tarman disambut oleh pemuda itu yang tampak gugup. "Ada apa, Dedi?" tanya Tarman, menatap wajahnya yang tampak ketakutan. Dedi mengajak Tarman masuk dan memperlihatkan selembar kertas di tangannya. "Ini surat dari pengadilan, Pak Men. Mereka mau menghukum ayah saya atas kasus lama yang melibatkan Bapak." Tarman terkejut. Surat itu jelas menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan gengnya dahulu masih teringat, dan kini malah berakhir pada keluarga Dedi. Tarman merasa tercekik. Ia melihat Dedi, yang matanya mulai berkaca-kaca, seperti memohon agar Tarman melakukan sesuatu. "Pak Men, saya nggak tahu harus gimana. Saya hanya bisa meminta bantuan Bapak." Tarman menunduk, berpikir keras. Inilah saatnya untuk benar-benar menebus semua kesalahan yang telah ia buat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarga Dedi yang kini harus menanggung akibat dari kekejamannya dulu. Tarman tahu bahwa ini bukan sekadar soal menghapus masa lalu, tetapi lebih kepada tindakan yang bisa membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Ia tak bisa lagi lari. Ia harus menghadapi masa lalu yang selama ini ia hindari. "Oke, Dedi, kita akan berjuang. Saya nggak akan biarkan keluarga lo menderita gara-gara saya,"
ujar Tarman dengan tegas. Dedi hanya bisa mengangguk, meskipun beban yang terasa begitu berat. Keesokan harinya, Tarman menemui pengacara yang dulu pernah membantunya dalam beberapa kasus. Mereka membicarakan kemungkinan yang ada untuk membantu keluarga Dedi. Tarman, ini bukan perkara mudah. Kasus lama seperti ini seringkali sulit untuk dihapus, apalagi jika sudah melibatkan orang-orang besar, kata pengacara tersebut. Tarman menatapnya dengan penuh tekad. Saya tahu itu, tapi saya nggak akan menyerah. Ini waktunya saya bayar semua hutang saya. Saat malam tiba, Tarman berdiri di depan rumah keluarga Dedi, memandang rumah sederhana yang penuh dengan kenangan. Di dalam rumah itu, ada ibu Dedi yang sakit-sakitan, dan adik-adik Dedi yang masih kecil. Tarman merasa hatinya semakin berat, namun di dalam dirinya muncul rasa tanggung jawab yang jauh lebih besar dari rasa takut. Malam itu, ia bertekad untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah hancur, meski itu berarti harus menghadapi semua rintangan yang ada di depannya. Tarman melangkah ke dalam rumah dengan langkah mantap. Saya akan bantu keluarga lo, Dedi. Kita akan hadapi semua ini bersama. Dedi yang sudah menunggu dengan harapan, kini bisa sedikit bernapas lega. Meski masalah mereka belum selesai, mereka tahu satu hal, Tarman, yang dulu seorang preman, kini menjadi sosok yang berani melawan bayang-bayang masa lalunya demi masa depan yang lebih baik. Tarman merasakan detak jantungnya semakin cepat saat ia melangkah memasuki ruang sidang. Hari itu adalah hari yang menentukan. Selama ini, ia berusaha keras untuk membersihkan nama keluarga Dedi, berjuang melawan bayang-bayang masa lalunya. Namun, tidak semua orang bisa menerima perubahan yang ia lakukan. Beberapa orang di ruang sidang memandangnya dengan tatapan penuh kecurigaan, sementara yang lain tampak acuh tak acuh. Namun, Tarman tahu, ini adalah harga yang harus ia bayar untuk menebus dosa-dosanya. Dedi duduk di sampingnya, wajahnya tegang, seolah segala beban dunia ada di bahunya. Pak Men, saya nggak tahu harus gimana lagi, bisiknya. Tarman memandangnya, memberikan senyum tipis. Kita hadapi saja, Dedi. Kita nggak akan lari lagi. Tangan Tarman menggenggam tangan Dedi dengan penuh harapan. Di balik kegelisahannya, ia tahu ini adalah saat untuk menunjukkan bahwa ia bisa melakukan hal yang benar, meski itu penuh dengan risiko. Saat hakim masuk dan memulai sidang, ruangannya terasa semakin sesak. Kasus ini tidak hanya melibatkan keluarga Dedi, tetapi juga melibatkan para penguasa lama yang dulu menjadi sekutu Tarman. Di balik layar, mereka masih berusaha mengontrol segala sesuatunya, mencoba menghancurkan apa yang Tarman bangun. Salah satu pengacara pihak lawan, seorang pria bertubuh besar dengan wajah dingin, tersenyum sinis saat melihat Tarman. Lihat siapa yang datang untuk menyelamatkan keluarga kecil ini, katanya dengan nada merendahkan. Tarman tak menggubrisnya, ia tahu bahwa ujian sejati bukan hanya datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Ia harus membuktikan bahwa perubahan yang ia lakukan bukanlah sekadar topeng, melainkan sebuah keputusan yang tulus untuk memperbaiki hidupnya. Ketika giliran keluarga Dedi untuk memberikan pembelaan, Dedi berdiri dengan gemetar, namun suaranya tegas. Ayah saya tidak pernah terlibat dalam kejahatan yang dituduhkan. Dia hanya menjadi korban dari masa lalu yang penuh kekerasan, ujarnya, menatap hakim dengan penuh harapan. Hakim mendengarkan dengan seksama, namun Tarman tahu bahwa kata-kata tidak selalu bisa mengubah segalanya. Pak Men, saya takut jika ini semua sia-sia, ujar Dedi setelah ia duduk kembali. Tarman menatap Dedi dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang sia-sia, Dedi. Kita hanya perlu berjuang sekuat tenaga. Dalam hatinya, Tarman mengingat kembali setiap peristiwa yang membuatnya terjebak dalam dunia kekerasan dan kejahatan. Ia sadar bahwa hanya melalui tindakan nyata, ia bisa menghapuskan semua bayang-bayang itu. Pihak lawan kembali melontarkan tuduhan yang semakin mengarah pada masa lalu Tarman. Mereka mencoba mengaitkan setiap langkah yang diambil Tarman dalam membantu keluarga Dedi dengan keputusan-keputusan kejam yang pernah ia buat. Tarman bisa merasakan tekanan itu semakin berat, namun ia tak boleh mundur. Saya bukan lagi orang yang dulu, ujar Tarman dengan suara lantang, menatap langsung ke arah hakim dan pengacara lawan. Saya sudah bertobat, dan saya akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan saya. Tak lama setelah itu, seorang saksi yang tak terduga muncul. Seorang pria parubaya yang mengenal Tarman sejak lama berdiri dan melangkah ke depan meja persidangan. Saya tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua tuduhan ini, katanya dengan suara berat.
Tarman menatapnya dengan penuh keterkejutan. Pria itu adalah salah satu mantan anak buahnya yang kini berusaha menyuarakan kebenaran. Tarman bukanlah orang yang kalian kira. Dia berubah, dan itu bukan sesuatu yang bisa dipertanyakan, ujar pria itu. Di luar ruang sidang, hujan kembali turun, mengiringi perjalanan panjang yang masih harus ditempuh. Tarman tahu bahwa sidang itu bukanlah akhir dari perjuangannya, tetapi hanya sebuah langkah kecil menuju pemulihan yang lebih besar. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah keyakinan yang mulai tumbuh, bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa benar-benar menebus dosa-dosanya dan memberi jalan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Setelah sidang, Tarman merasa seperti tubuhnya terbelah dua. Di satu sisi, ada perasaan lega karena telah berbicara dengan hati, berjuang demi kebenaran. Namun di sisi lain, perasaan cemas menggantung di udara, mengingat siapa yang masih mengawasi setiap langkahnya. Malam itu, ia kembali ke rumah Dedi, mencoba untuk memberi sedikit kenyamanan, meski dirinya sendiri merasa terhimpit oleh bayang-bayang masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Dedi menyambutnya dengan tatapan yang kosong, seperti seseorang yang sedang menunggu vonis. "Pak Men, apakah kita benar-benar bisa menang?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tarman menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. "Dedi, hidup ini penuh dengan ujian. Tapi aku sudah menjalani hidup yang salah selama ini. Kalau aku menyerah sekarang, berarti semua pengorbananku sia-sia," jawabnya dengan tegas, meski dalam hatinya ia sendiri ragu. Tarman tahu bahwa tidak semua orang bisa menerima perubahan begitu saja. Dalam dunia yang penuh intrik dan ketidakpastian ini, perubahan bukanlah hal yang mudah diterima, bahkan oleh mereka yang pernah mengenalnya. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan di luar sidang, ada yang mulai mencibir, ada yang berbicara dengan bisik-bisik di belakangnya. Tarman gondrong. Dulu dia preman paling ditakuti, sekarang jadi pahlawan. Semua ini cuma sandiwara, terdengar desas-desus yang tak kunjung hilang. Namun, Tarman tak bisa peduli dengan kata-kata mereka. Ia harus terus maju. Malam itu, sesaat setelah berbicara dengan Dedi, ponselnya berbunyi. Ternyata, itu adalah panggilan dari pengacara yang membantunya. "Tarman, ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Pihak lawan mulai mengerahkan kekuatan mereka lebih besar lagi. Mereka mencoba menghubungi saksi-saksi palsu, berusaha menghancurkan bukti yang sudah kami siapkan, kata pengacara tersebut dengan nada serius. Tarman merasa marah. Ia tahu bahwa orang-orang yang ingin menghancurkan perubahan yang ia coba bangun bukan hanya kelompok kecil. Ada tangan-tangan besar yang menyentuh segala urusan, yang berusaha mempertahankan kekuasaannya, bahkan jika itu berarti menyalahgunakan hukum. Jika mereka berani menghalangi jalan ini, mereka akan tahu akibatnya, gumamnya dengan suara rendah, penuh amarah yang terpendam. Tangan kanannya mengepal erat, mengingat betapa kerasnya ia dulu berjuang untuk mempertahankan kekuasaan yang kotor itu. Dengan tekad yang semakin kuat, Tarman memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi hanya berharap pada hukum untuk menegakkan kebenaran. Ia harus turun langsung, menemui mereka yang ada di balik layar dan memberitahu mereka bahwa ia tidak akan mundur begitu saja. "Aku nggak takut lagi dengan masa laluku. Aku akan lawan mereka, apapun caranya," katanya pada dirinya sendiri, seperti mantra untuk membangkitkan kembali kekuatan yang sempat ia kubur. Di tengah malam yang mencekam, Tarman berdiri di depan pintu rumah seseorang yang dulu sangat berpengaruh dalam dunia gelapnya, seorang pengusaha besar yang terlibat dalam banyak bisnis kotor. Namun, kali ini, Tarman datang bukan sebagai seorang preman, tetapi sebagai seseorang yang ingin mengakhiri semua kebohongan dan intrik. "Buka pintunya, Ardi. Kita harus bicara," teriak Tarman dengan suara yang penuh ketegasan. Tak lama kemudian, pintu rumah itu terbuka, dan Ardi muncul dengan ekspresi terkejut. "Tarman, apa yang kamu inginkan? Aku tidak punya waktu untuk permainanmu," katanya dengan suara dingin, mencoba untuk tetap tenang meski ada kekhawatiran dalam matanya. Tarman menatapnya dengan tajam. "Aku nggak datang untuk permainan. Aku datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Jika kalian terus menghalangi keluarga Dedi, aku akan buka semua yang kalian sembunyikan." Kata-kata Tarman seperti amarah yang terkunci lama, kini meledak begitu saja. Ardi terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. "Kau masih merasa bisa melawan kami, Tarman? Jangan lupa siapa yang memberi kamu hidup. Jangan pikir kau bisa lepas begitu saja dari masa lalu itu." Namun, kali ini Tarman tidak mundur.
Aku sudah lepas, Ardi. Dan kalian tidak bisa mengendalikan lagi. Ketegangan di udara terasa semakin nyata, dan Tarman tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, setelah pertemuan malam yang menegangkan dengan Ardi, Tarman merasa sebuah perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa pertempuran kali ini bukan hanya sekedar melawan orang-orang yang menghalangi jalannya, tetapi juga melawan bayang-bayang masa lalunya yang begitu kelam. Ketika dia melihat wajah Dedi yang penuh kecemasan di rumah, hatinya semakin berat. "Pak Men, kamu yakin kita bisa menang? Semuanya semakin rumit, kan?" Dedi bertanya dengan suara bergetar. Tarman hanya mengangguk pelan, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Kita harus berjuang, Dedi. Kita tak akan menyerah," jawabnya dengan tegas meski dirinya sendiri merasakan keraguan dalam dada. Namun, semakin hari tekanan semakin kuat. Di luar sana, kelompok-kelompok yang ingin menggagalkan perubahannya mulai terlihat bergerak lebih agresif. Pagi itu, Tarman menerima kabar bahwa salah satu saksi yang akan membela mereka, seorang pria tua yang mengetahui banyak tentang masa lalu Ardi dan pengusaha-pengusaha lainnya, tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi dengan dia? Kenapa dia bisa hilang begitu saja? Tarman bergumam sambil melihat ponselnya, menghubungi orang-orang yang bisa diandalkan untuk mencari tahu. Hatinya mulai diliputi kecemasan, dan ia tahu bahwa ini adalah bagian dari taktik kotor mereka untuk menakut-nakuti orang-orang yang berani melawan. Tarman segera memutuskan untuk mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam kasus ini, termasuk pengacara dan beberapa saksi lainnya. Mereka harus mencari tahu siapa yang berusaha menghalangi jalan mereka dan bagaimana cara untuk memutar balikkan keadaan. "Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkan kita," ujar pengacara mereka dengan nada serius. "Tapi kita harus menemukan cara untuk memukul mundur mereka. Kita tidak bisa menyerah sekarang." Tarman memandangi ruangan penuh orang-orang yang mempercayainya, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa tidak sendirian. Sementara itu, di balik bayang-bayang ketegangan ini, Ardi semakin memperlihatkan gerakan-gerakan yang lebih berbahaya. Tarman mendapat informasi bahwa Ardi mulai menggandeng kelompok-kelompok lain yang memiliki pengaruh lebih besar, bahkan dengan pihak-pihak yang berada di belakang layar dunia bisnis kotor. Mereka mulai mengerahkan lebih banyak kekuatan, "Pak Men. Jika kita tidak segera bertindak, kita bisa terjebak dalam permainan mereka," ujar seorang informan yang tiba-tiba datang memberi kabar. Tarman merasakan amarah yang terpendam. Ini sudah bukan sekedar permainan politik, tetapi perang hidup dan mati. Dengan tekad yang semakin bulat, Tarman memutuskan untuk menyusun rencana besar. "Kita harus menyerang dari dalam. Mereka pikir kita lemah karena kita berjalan dengan cara yang benar. Tapi kita akan buktikan bahwa kita bisa mengalahkan mereka dengan cara yang tidak mereka duga," katanya kepada pengacara dan beberapa orang terpercaya. Semua setuju, meskipun wajah mereka mencerminkan kecemasan. Semua tahu bahwa jika mereka gagal, harga yang harus dibayar tidak hanya akan menimpa Tarman dan keluarganya, tetapi juga orang-orang yang sudah mereka bantu. Malam harinya, Tarman berkumpul dengan Dedi di rumahnya. "Pak Men, apa yang akan kita lakukan? Apa kita akan mengungkap semuanya sekarang?" tanya Dedi dengan penuh ketakutan. Tarman menatapnya, sejenak terdiam. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting. "Tidak, Dedi, kita akan mainkan mereka. Kita akan buat mereka merasa bahwa kita sudah kalah, bahwa mereka sudah menang. Baru setelah itu, kita akan menghancurkan mereka dengan bukti yang kita punya." "Mereka akan terkejut," jawab Tarman, suaranya penuh percaya diri meskipun hatinya bergejolak. Rencana mereka pun dimulai dengan langkah-langkah kecil. Mereka mulai mengumpulkan bukti, mendekati orang-orang yang memiliki informasi penting, dan menyusun strategi yang lebih terperinci. Tarman tahu bahwa untuk melawan kekuatan besar yang ada di belakang Ardi dan kelompok-kelompok itu, mereka harus sangat berhati-hati. Tidak boleh ada celah yang bisa dimanfaatkan musuh. "Kita harus bergerak cepat sebelum mereka bergerak lebih jauh," kata Tarman kepada Dedi, yang semakin paham dengan situasi yang dihadapi. Namun, di luar jangkauan Tarman, Ardi sudah mulai melangkah lebih jauh, mengetahui bahwa perlawanan ini tidak akan mudah. Tarman bisa merasakan bahwa perang ini baru saja dimulai, dan ia harus lebih waspada. Malam itu, di dalam keheningan rumah yang sepi, Tarman menatap langit yang gelap. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tak akan pernah mundur. Selama ada harapan, ia akan terus berjuang.